Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Asmaul Husna, Al-Ghaffar dan Al-Afu. Nisha and family. Oke. Anak-anakku yang tersayang, ayo kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, Asmaul Husna, Al-Ghaffar dan Al-Afu. Kita akan belajar tentang pengertian, perbedaan, dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Ayo belajar dengan bahagia. Pernahkah anakku berada di posisi semacam ini? Setelah melakukan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan, kita sangat berharap akan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita mengenal sifat Al-Ghaffar. Al-Ghaffar berasal dari kata ghafaro, yang berarti menutupi. Dalam hal ini berarti Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi dosa hamba-hambanya karena kemurahan dan keluasan ampunannya. Selain memiliki makna tersebut, Al-Ghaffar juga dapat berarti Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan sifat penyesalan kepada hamba-hambanya, sehingga bisa menjadi obat penawar sekaligus penghapusan dosa. Al-Quran menyebut kata Ghaffar sebanyak 5 kali, 3 kali berdiri sendiri sebagaimana terungkap dalam Quran Surah Nuh ayat 10 dan Quran Surah Thaha ayat 82. Sedangkan 2 kali lainnya dirangkai setelah penyebutan sifat dan nama indah lainnya, yaitu Al-Aziz. Asmaul Husna Al-Ghaffar tercantum dalam Quran Surah Nuh ayat 10 dan Quran Surah Thaha ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Sedangkan dalam Quran Surah Thaha, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila sholihan summa ihtada. Dan sungguh aku Maha Pengampun bagi yang bertobat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Anak-anakku tersayang, dosa itu adalah kegelapan. Maka segeralah kita bertobat ketika kita melakukan dosa, sehingga Allah akan menggantinya dengan menutup dosa-dosa itu dan menggantinya dengan ampunan. Sebagai contoh, ada pelajar yang sudah melakukan kecurangan saat ujian, yaitu menyontek. Aktivitas menyontek yang dia lakukan tidak pernah ketahuan hingga beberapa kali. Baru pada perbuatannya yang kesekian kali ketahuan. Ketika ia melakukan kecurangan pertama kali, Allah masih menutupi rahasianya. Yang kedua kalinya pun Allah juga masih menutupinya. Boleh jadi pada kesempatan itu Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan kesempatan baginya untuk bertobat dan berhenti dari perbuatan buruknya itu.
Namun, ketika ia melakukan yang ketiga kalinya, Allah membukakan rahasianya itu di hadapan gurunya, sehingga kecurangannya terbongkar dan ia pun mendapatkan hukuman dari gurunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi keburukan kita adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Allah menutupi dosa-dosa adalah kesempatan bagi kita untuk bertobat, memohon ampunannya. Allah menutupi kesedihan kita adalah kesempatan bagi kita untuk tidak berputus asa terhadap pertolongannya. Sungguh Allah Maha Pengampun. Hikmah teladan yang bisa kita ambil dari Ghaffar, memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti dan berbuat kesalahan kepada kita, menghilangkan kebencian dan dendam di hati, menghindarkan diri dari berprasangka buruk, tidak mencari-cari kesalahan, tidak membuka aib orang lain, tidak menggunjing, memfitnah atau menyakiti orang lain. Anak-anakku yang tersayang, sekarang kita akan mengenal sifat al-afu. Secara bahasa, kata al-afu berarti menghapus, menghilangkan sampai akar dan memaafkan. Sebagai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka al-afu berarti yang Maha Pemaaf. Memaafkan semua kesalahan yang dilakukan oleh hambanya. Allah memaafkan dengan menghapus dan menghilangkan dosa-dosa hambanya sampai ke akar dengan tidak menimpakan hukuman atau sanksi kepadanya. Allah memberikan maaf kepada siapapun yang dikehendakinya. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Hajj ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa man 'aqaba bimisli ma uqiba bihi tsumma bughiya 'alaihi layansurannahu Allah. Innallaha la'afuwun ghafur. Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dizalimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Seorang hamba yang meneladani nama dan sifat al-afu pasti akan selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap kesalahan yang dilakukan, setiap saat dan dimanapun berada. Dia juga selalu memaafkan kesalahan orang lain, bahkan sebelum diminta. Pasti telah memaafkan. Dia tidak mudah marah dengan perilaku buruk orang lain. Tahukah kalian apa perbedaan Al-Ghaffar dan Al-Afu? Baik Al-Ghaffar dan Al-Afu memiliki makna mengampuni atau memaafkan. Namun Al-Afu memiliki arti lebih dalam daripada Al-Ghaffar. Al-Ghaffar, Allah Maha Pemberi Maghfirah. Maghfirah adalah ampunan dosa, tapi dosa itu masih ada. Dosa tersebut ditutupi oleh Allah di dunia dan di akhirat dari pandangan makhluk, sehingga Allah tidak menyiksa seseorang dengan dosa tersebut, tapi dosa itu masih ada. Adapun Al-Afu, Allah Maha Pemberi Maaf. Dengan Al-Afu, Allah telah menghapus dan menghilangkan dosa yang dilakukan hambanya seperti tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi, pemberian maaf lebih istimewa. Boleh jadi kita melakukan dosa-dosa kecil seperti tidak banyak ibadah, maka di padang mahsyar akan mendapati Allah sebagai Maha Pengampun. Dosa-dosa itu akan diperlihatkan dan disuruh mengakuinya. Berbeda dengan jika kita melakukan dosa lalu bertobat, giat beribadah, maka di padang mahsyar kita memperoleh maaf. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemaaf tidak lagi menyebutkan kesalahan-kesalahan kita karena sudah dihapuskan. Apa saja hikmah Al-Ghaffar dan Al-Afu?
A. Mudah memaafkan kesalahan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. B. Terdorong untuk terus membaca istighfar, yakni meminta ampun kepada Allah baik berbuat salah maupun tidak. C. Tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah karena Allah sangat mudah untuk mengampuni dosa hambanya. Anak-anakku tersayang, ayo kita berlatih. 1. Apa yang dimaksud dengan Al-Ghaffar? 2. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi segala keburukan, dosa, dan kesedihan kita? 3. Bagaimana sikap orang yang benar-benar mencerminkan makna Asmaul Husna Al-Afuwu? 4. Apa manfaat membiasakan diri dengan memiliki sifat pemaaf? Selesai untuk materi hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Dah.